Jadi putusan itu begitu sudah putus, itu bukan milik pribadi, itu milik publik. Ya. Jadi nggak ada haknya. Kenapa hakim itu marah kalau putusannya dikritik? Nggak ada haknya itu. Ini merupakan tingkah laku tersendiri, perilaku yang tidak boleh menurut kode etik. Jadi malah bermasalah nanti kalau sampai dia berteriak-teriak membela diri, membenarkan diri, atau bahkan mungkin sampai melaporkan, ini terkait dengan perilaku. Itu tanggapan Komisioner Komisi Yudisial Taufikur Rahman Syahuri soal Hakim Sarpin. Anda akan dipanggil atau bahkan sudah dipanggil oleh Komisi Yudisial? Sampai hari ini saya belum dipanggil. Tapi saya dengar memang katanya kan saya akan dipanggil. Tapi saya sudah nyatakan saya tidak akan datang. Anda tidak mau datang? Tidak akan datang. Kenapa? Karena dia sudah berkoar-koar membahas pasal 77. Apakah komisioner KAI ini jadi hakim? Itu bukan kode etik, yang dibahasnya itu substansi perkara. Makanya saya tidak akan datang. Kalau Anda tidak datang, tapi kasusnya bisa saja terus bergulir di Komisi Yudisial. Silahkan saja. Kesempatan Anda membela diri malah tidak ada. Silahkan saja. Akan kena sanksi? Kalau kena sanksi saya melawan. Dengan cara apa? Dengan cara jalur hukum juga dong. Kan tidak mungkin dengan cara lain. Sanksinya itu kalau misalnya kita pakai, ada contoh kasus pra-peradilan, Pak Hakim yang menggugat status tersangka dikabulkan, hakimnya sempat kena sanksi. Badan Pengawas Mahkamah Agung memberikan sanksi menjadi hakim non-palu selama 1 tahun. Saya tidak tahu itu. Anda sendiri pernah diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung? Sampai hari ini belum. Dan saya belum pernah kena hukuman disiplin. Saya belum pernah kena hukum. Anda sempat dilaporkan ke Komisi Yudisial, katanya sempat ada 8 kasus, 2 kasus Anda kemudian datang dan menjelaskan. Katanya 8 laporan. Saya kan tidak tahu yang melapor itu orang ke Komisi Yudisial. Tapi yang pasti, saya katakan pada hari ini, saya pernah dipanggil Komisi Yudisial 2 kali. Dan diperiksa dan hasilnya clear. 1 perkara korupsi Asabri ketika saya jadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sudah diperiksa, selesai, surat KAI keluar clear. Yang kedua perkara pidana paten di Pengadilan Negeri Medan tahun 2012. Dua-duanya diperiksa? Dua-duanya diperiksa. Dua-duanya clear? Clear. Yang 6 kasus yang lain yang Anda juga dilaporkan? Saya tidak tahu, saya bilang. Kalau dia bilang 6 ada laporan lagi, silahkan lihatkan sama saya yang mana. Hakim Agung saja kalau dipanggil KAI mau datang. Anda kok tidak mau datang ya? Karena ini sudah membahas substansi perkara. Alasan saya kan sudah jelas. Ketika di 2 kasus yang dilaporkan KAI juga membahas substansi perkara, Anda datang. Kenapa sekarang Anda tidak mau datang? Bukan, salah Anda. Anda kan tidak tahu apa alasan orang itu memeriksa saya pada waktu itu. Ada 2 kasus yang tadi disebutkan. Satu soal kasus pengaduan teman-teman koalisi bersih anti korupsi. Kemudian satu lagi tadi disebutkan ketika Anda malah justru melaporkan orang-orang yang mengkritik putusan Anda. Saya bukan melaporkan orang yang mengkritik putusan saya. Saya akan melaporkan orang yang menghina saya. Saya akan melaporkan orang yang mencemarkan nama baik saya. Jangan dicampur adukkan. Kalau soal itu, Feby, kalau soal yang mencemarkan nama baik, itu haknya Pak Hakim Sarpin. Kalau ada orang yang mengatakan ia bodoh atau mengatakan ia yang kan berkaitan dengan itu haknya Hakim Sarpin. Anda sependapat dengan itu? Tapi kan problemnya harus dilihat bahwa pasal 310, 311 KUHP itu memang pasal karet yang sering digunakan oleh orang-orang yang dalam posisi berkuasa kepada orang-orang, kepada masyarakat yang kemudian melakukan kritik terhadap mereka. Dan 310, 311 ini bisa berbahaya karena kemudian dia menimbulkan chilling effect atau dampak untuk membungkam masyarakat dari hak mereka untuk menyatakan pendapat terhadap keputusan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik termasuk dalam hal ini Hakim Sarpin. Tapi kalau misalnya dibedakan mana yang menghina personal dan mana yang mengkritik putusan, masih sah-sah tidak Hakim Sarpin? Problemnya adalah pasal 310, 311 itu akan karena pasal karet, dia akan sulit untuk memisahkan mana yang personal dan mana yang merupakan keputusan. Karena itu akan sangat melekat. Segala perbuatan yang melekat pada diri seseorang itu, apabila dia pejabat publik, maka kemudian menjadi bagian dari dirinya. Itu yang kemudian karet, sulit untuk Saya tidak perlu berkomentar apakah pasal 310, pasal 13 itu pasal karet atau tidak. Yang pasti itu hukum material. Dan yang pidana pasti material. Dan yang pasti karena Anda merasa dicemarkan, Anda akan laporkan. Iya. Titik, selesai di situ. Iya.
Jadi selain tadi Hakim Agung, saya dengar juga Anda mau melaporkan Komisioner KY ke polisi? Iya, Pak. Iya. Siapa saja? Yang tadi berbicara, yang tadi kita ambil wawancaranya? Termasuk. Komisioner itu Anda akan laporkan ke Iya. polisi? Apa spesifiknya? Saya tidak bilang spesifiknya, karena yang mengumpulkan data itu juga Pengacara? kuasa hukum saya. Tapi apapun pokoknya harus dilaporkan ke polisi. Kalau Anda sendiri tidak tahu mana yang dicemarkan? Oh, saya kan membaca datanya nanti. Oh, jadi sekarang ada orang yang bertugas mengumpulkan siapa saja yang sudah menghina Anda untuk Iya. dilaporkan lagi? Iya, karena pekerjaan saya kan banyak. Setiap hari saya sidang. Anda tanyalah sama tim Anda yang menjemput saya. Saya dari pagi sampai sore sidang. Masa itu saja pekerjaan saya? Anda tampaknya memang emosi sekali, efek dari dampak kasus ini Anda emosi Saya sekali ya Pak bukan Hakim? emosi. Saya emosinya karena saya dihina. Sementara saya ini ditugaskan oleh negara sebagai hakim. Hakim itu Mbak tahu tidak? Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan dia diangkat oleh presiden sebagai kepala negara. Barangkali negara-negara di dunia ini cuma di Indonesia hakim yang dihina. Cobalah Mbak menyeberang saja ke Kuala Lumpur atau ke Singapura. Ada enggak didengar orang menghina hakim di situ? Anda ini Tidak ada, berbicara karena di pengadilan itu- atas nama hakim, tapi kan Anda berbicara atas nama diri Anda sendiri kan Pak? Iya, Anda tapi kan tidak posisi kemudian saya kan mengatasnamakan sebagai hakim, hakim keseluruhan yang merasa terhina dan sebagainya. Karena kalau kita lihat putusan-putusan hakim, bahkan Hakim Agung juga banyak, ada yang bilang putusan Hakim Agung ajaib, aneh dan sebagainya itu. Sering sekali kita dengar. Saya tidak mengomentari, saya tidak mempersoalkan itu. Yang jelas ini kan yang saya hadapi sekarang. Saya tidak membawa masalah putusan Mahkamah Agung, putusan yang lain-lain. Yang jelas sekarang saya melaksanakan tugas negara, memeriksa dan mengadili perkara dan memutus perkara, lalu saya dihina, lalu saya dicemarkan nama baik saya. Itu yang saya laporkan. Anda Penghinaan terhadap saya dalam melaksanakan tugas berarti penghinaan terhadap pengadilan juga. Sayangnya di Indonesia ini belum ada undang-undang tentang contempt of court. Inilah yang terjadi. Jadi Anda merasa kalau Anda dihina itu juga menghina peradilan? Juga menghina pengadilan. Setuju Karena tidak, putusan Feby? Itu yang saya bilang tadi, bahwa sulit untuk akhirnya memisahkan diri dia sebagai individu kemudian dengan jabatan publik yang disandangnya. Dia bisa mengeksersis atau menggunakan kekuasaannya untuk kemudian membungkam masyarakat yang melakukan Tapi kritik kekuasaan terhadap apa? Toh setiap orang berhak mengajukan laporan. Kekuasaan itu kan melekat di diri pribadi yang merasa dirinya terhina dan terancam kan? Kekuasaan apa nih? Dalam hal apa kekuasaan Hakim Sarpin? Kekuasaan dia sebagai pejabat publik, dia bisa menggunakan. Jadi gini, ketika individu kemudian menjabat posisi tertentu dalam jabatan publik, harusnya dia sudah menyadari bahwa dia akan sangat rentan atau akan menjadi subjek serangan dari masyarakat yang memang memberikan pendapat, berekspresi atau menyampaikan kritik terhadap tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuatnya. Okay. Itu harusnya sudah disadari dari awal. Maka kemudian reaksi dengan menggunakan pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat itu adalah reaksi yang berlebihan. Adakah kekhawatiran Anda dan dari koalisi anti korupsi juga akan dilaporkan oleh Hakim Sarpin? Jujur aja Mbak Nana, bahwa hari ini juga mungkin saya ragu-ragu sebetulnya untuk bicara di sini, karena sudah ada presiden sebelumnya di mana Hakim Sarpin melaporkan, bahkan juga rekan saya di Padang juga mengalami hal yang sama, misalnya dosen Ferry Amsari, dosen Universitas Andalas yang juga dilaporkan oleh Hakim Sarpin. Saya juga sebetulnya ragu-ragu untuk bicara di sini, akan kemudian mengalami permasalahan yang sama di kemudian hari dengan laporan 310-311 itu. Jadi Anda sudah menebarkan ketakutan nih Pak Hakim? Ini salah menilai saja. Ini rasa-rasa berdosa sendiri, kalau menurut saya. Rasa berdosa sendiri? Iyalah. Jadi yang di Padang itu perlu saya jelaskan di sini supaya masyarakat Indonesia tahu. Dia berbicara di media, Hakim Sarpin dibuang secara adat. Ini kita masyarakat Indonesia ini hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Bagi orang Minang, itu sangat hina, Mbak. Supaya saya jelaskan. Dan yang berbicara itu bukan masyarakat umum biasa, tapi sebagai seorang orang yang terpelajar dan dosen. Dan saya laporkan itu. Tapi perlu diketahui, karena itu adik saya. Kalau dari segi alma mater, dia jauh di bawah saya, dia BP 99. Jadi kasusnya sudah selesai itu? Sudah selesai. Sudah selesai. Dan mereka sudah datang ke Jakarta dan minta maaf sama saya. Dan Ferry Amsari sama Charles Simabura itu sudah ketemu sama saya, didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum dan para guru besar, termasuk Saldi Isra. Kita sudah bertemu, kita duduk satu meja, kita sudah berdamai, dan saya sudah memaafkan dia. Dia sudah minta maaf sama saya. Dan laporan di Polda akan saya cabut.
Akan dicabut, tapi tidak untuk yang lain-lain yang Anda masih merasa. Bukan masalah merasa dan tidak merasa, ini kan perlu penyelesaian. Oke, Anda tampaknya tidak ada takutnya ya Pak Hakim? Kenapa? Kalau takut nggak perlu jadi hakim. Tidak ada takutnya? Jadi dalam kalau ada yang tanya kira-kira ada backingnya nggak ya, kok nggak takut? Oh, salah itu. Saya bertanya Pak. Saya tidak ada backing. Tidak ada backing. Hakim Sarpin Anda tidak ada tahu backing. saya ini keluarga guru. Ibu saya guru, bapak saya guru. Saya merantau ke Jakarta sendiri. Saya tidak kenal orang-orang. Baik. Saya masuk Cakim berjuang sendiri. Dan sekarang Anda sudah menjadi hakim. Saya ulangi tadi pernyataan di awal, paling terkenal di negeri ini karena Sarpin Effect. Terima kasih sudah mau hadir di Mata Najwa malam hari ini Pak Hakim. Dan setelah ini, setelah Hakim Sarpin masih ada satu lagi orang pemicu kontroversi, Haji Lulung akan hadir di Mata Najwa sesaat lagi. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim.